Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pemirsa channel Muslim Muradi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan kita eh, contohkan, kita demokan bagaimana cara mengecek derajat sebuah hadis atau mengecek kesahihan sebuah hadis dengan menggunakan bantuan website Durarus Saniyah. Sebelumnya, agar dapat mengecek derajat hadis dengan bantuan website ini, perlu disiapkan beberapa hal. Yang pertama tentunya koneksi internet, karena kita menggunakan aplikasi website yang hanya bisa diakses di internet. Kemudian sedikit kemampuan bahasa Arab, karena hadis Nabi SAW berbahasa Arab, dan juga website yang akan kita gunakan juga berbahasa Arab, dan juga nanti keterangan para ulama tentang hadis yang kita akan cari ini juga berbahasa Arab. Maka tentunya kita mau nggak mau harus memahami bahasa Arab. Dan tidak perlu, untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu kemampuan bahasa Arab yang advance. Ya minimal kita bisa membaca kitab, kita bisa membaca tulisan Arab gundul. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita memiliki kemampuan mustalah hadis, walaupun dasar-dasar ilmu mustalah hadis. Karena nanti kita melihat keterangan para ulama tentang hadis, dan keterangan para ulama itu menggunakan istilah-istilah khusus, yang itu adanya dalam ilmu mustalah hadis. Nah, sekarang kita contohkan penggunaannya. Ya. Website Durarus Saniyah, alamatnya dorar.net, ya. DORAR.net, dorar.net. Ini adalah website Islami yang diasuh oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ya, di sini ada artikel-artikel Islami, ada kitab-kitab Islami, ada berbagai macam mausu'ah atau ensiklopedi. Nah, di sini ada mausu'atul hadis, mausu'atul hadithiyah. Bisa kita cari langsung di sini, atau kalau saya lebih suka langsung ke halaman mausu'ah hadisnya. Alamatnya dora.net / atau garis miring hadith, HADITH, seperti ini. Nah, ini halaman khusus mausu'ah hadis, mausu'ah hadithiyah. Nah, caranya cukup mudah. Kita cukup memasukkan kata atau potongan hadis yang ingin kita cari. Misalnya kita ingin mencari hadis utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ya, kita cukup masukkan potongan hadisnya saja, misalnya sin, Cina, ya. Lalu tekan enter. Nah, sini akan kita dapatkan beberapa hasil pencarian. Yang mana pencariannya adalah pendapat para ulama hadis yang diambil dari kitab-kitab mereka tentang hadis tersebut. Kita lihat di sini hadis yang kita cari, temukan di sini utlubul ilma walau minasin. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Rasail Syakhsiyah. Beliau mengatakan lam yasih, tidak sahih, ya, pada halaman 18. Lam yasih, ya, tidak sahih. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian
Yang selanjutnya ini juga kita temukan utlubul ilma walau fissin fa innal ilma fariidatun ala kulli muslim. Ini hadis yang kita temukan. Ini hadisnya Al-Qaw Al-Qawaquji, tidak ada salah. Dari kitab Al-Lu'lu' Al-Marsu' halaman 40 beliau mengatakan dhaif. Kemudian kata Syekh Ibnu Baz dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz halaman juz 26 halaman 240 beliau mengatakan jumhur ahli ilmi bil hadis qad hakamu ala hadzal hadis bi annahu dhaifun min jami'i turuqihi. Mayoritas ulama hadis menghukumi hadis ini bahwasanya hadis ini dhaif dari semua jalannya ada. Dan juga Syekh Ibnu Baz dalam kitab Tuhfah Al-Karimah halaman 72 mengatakan hadisnya dhaif dari semua jalannya. Kemudian juga Al-Bazzar dalam kitab Al-Bahr Az-Zakhar Az-Zukhar ya Al-Bahr Az-Zukhar juz 1 halaman 175 mengatakan fihi Abul Atikah la yu'raf wa laysa hadzal hadis asal. Mengatakan bahwa dalam hadis ini ada perawi namanya Abu Atikah yang tidak dikenal dan hadis ini tidak memiliki asal. Dan seterusnya. Perkataan-perkataan ulama tentang hadis ini. Sini juga bisa kita kelompokkan hasil pencariannya berdasarkan nama rawinya atau berdasarkan masdar atau sumber kitabnya atau berdasarkan hadisnya. Misalnya kita ingin melihat pendapat Syekh Al-Albani. Kita klik di sini. Ya, ini dia pendapat Syekh Al-Albani tentang hadis utlubul ilma walau bisin. Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaiful Jami' halaman 907 atau nomor hadis 907. Beliau mengatakan maudhu, palsu. Kemudian juga hadis utlubul ilma walau bisin fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslim. Syekh Al-Albani mengatakan dalam kitab Dhaiful Jami' halaman atau nomor hadis 906 beliau mengatakan maudhu. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Silsilah Dhaifah nomor hadis 416 beliau mengatakan batil. Kita coba mencari hadis yang lain, misalnya hadis la tahasadu misalnya. Janganlah kalian hasad. Kita temukan beberapa hadis di sini tentang hasad. Misalnya ini hadis la tahasadu illa fitnatain. Janganlah kalian hasad kecuali pada dua hal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 7528. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, hadisnya sama, la tahsadu illa fitnatain. Dalam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah nomor hadis 7232. Kemudian hadis yang lain tentang hasad juga ya. Wala tahsadu likulli imri'in minhum zawjatan minan hurin ain. Atau la tabaghadu bainahum wala tahasadu.
Jangan saling membenci dan jangan saling hasad. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3264 sahih. Juga ya dikatakan oleh Syekh Albani dalam Silsilah Shahihah nomor hadis 1926, sanadnya sahih. Nah, demikian cara untuk mengecek kesahihan hadis berdasarkan pendapat para ulama dengan bantuan situs Dorarus Saniyah atau dorar.net. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.